Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Partai Golkar tetap solid mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Keputusan dukungan tersebut tidak berubah atau sesuai dengan keputusan Rapimnas DPP Partai Golkar tahun 2016 lalu. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan seluruh DPP dan DPD Golkar tetap mematuhi keputusan Rapimnas tahun 2016 untuk mengusung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Sementara untuk calon wakil presiden, Golkar sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Presiden Joko Widodo. Idrus optimis siapapun yang jadi cawapres pilihan Jokowi tentu sudah dibahas dengan partai pengusungnya. Sementara cawapres, kalau capres sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ansar dan juga Pak Ridwan, bahwa DPD 1 se-Indonesia mendukung keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada tanggal 18. Salah satu keputusannya adalah melaksanakan secara konsisten keputusan Munaslup mendukung pemerintahan Jokowi JK dan juga secara konsisten melaksanakan keputusan Rapimnas, yaitu mendukung Jokowi sebagai capres Partai Golkar pada tahun 2019. Sementara siapa cawapresnya, aspirasi yang berkembang di dalam Rapimnas juga itu adalah menyerahkan kepada calon presiden, dan kami punya keyakinan Partai Golkar bahwa pasti calon presiden yang diusung itu akan melakukan koordinasi dengan Partai Golkar. Masalah sampah itu terjadi di Indonesia karena kita mencampur sampah semuanya di satu, Mas. Padahal berdasarkan undang-undang persampahan dan juga berdasarkan peraturan pemerintah, masyarakat kita itu wajib untuk memilah sampah. Nah, sampah kalau udah dipilah, itu disebut sebagai material, bahan baku. Kita sortir, kemudian kita manfaatkan kembali sebagai material. Nah, jadi waste for change. Nah, sebenarnya apa itu waste for change? Bisa dijelasin, Mas? Waste for Change itu wirausaha sosial. Kami adalah perusahaan ya, PT, yang kami punya misi bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah. Bukan sekedar memindahkan, Mas. Di Indonesia saat ini mayoritas yang terjadi kita hanya memindahkan masalah sampah dari sebuah titik ke titik yang lainnya. Sehingga masalahnya pindah dan numpuk di satu wilayah ya. Menggunung gitu ya. Yang ditawarkan oleh Waste for Change adalah upaya menyelesaikan permasalahan. Jadi intinya kami menawarkan jasa mulai dari konsultasi, training, sampai ke langsung mengelola sampah secara bertanggung jawab. Nah, itu menarik tuh. Sejauh ini sudah berapa perusahaan atau rumah yang sudah mengizinkan sampah yang dikelola di sini, Mas? Kami memulai 2 tahun ini dan kami masih pilot dan terus menyempurnakan sistemnya. Kita itu punya klien 2.000 rumah, Mas. Sampahnya kita angkut 2.000 rumah dan kita punya klien komersial kira-kira 10 perusahaan yang sampahnya kita kelola secara bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu artinya mereka wajib untuk pilah sampah di sumber. Orang Indonesia, Mas, biasanya kalau kita minta pilah sampah, jawabannya ngapain, nanti diangkutnya dicampur lagi gitu. Nah, Waste for Change menjamin pengangkutannya itu tetap dalam kondisi terpilah, masuk ke rumah pemulihan material seperti ini untuk kita sortir lebih detail. Setelah disortir lebih detail, kita klasifikasi, baru kita bermitra dengan pihak-pihak yang bisa memanfaatkan. Memanfaatkan loh, Mas, bukan membuang. Nah, nanti yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, kira-kira sisa 20-30%, baru kita kirim ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, ini yang sebenarnya terjadi dalam prosesnya Waste for Change. Klien kita nanti mendapatkan laporan, sampahnya itu sudah kita kelola dengan cara apa. Jadi Mas bisa tidur tenang kalau misalkan kerjasama dengan Waste for Change, karena sampahnya kita jamin tidak dibuang sembarangan. Wah, benar. Berarti ini sudah berapa nih dibangun atau baru ini? Ini kita baru bangun satu titik ini, namun kami ada rencana di tengah Jakarta juga akan ada satu tempat seperti ini, pemulihan material bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta. Dan kita juga kerjasama dengan teman-teman di Sidoarjo, juga sedang membangun satu fasilitas
seperti ini juga. Jadi ini kita memang baru di tahun kedua dan sedang mau berkembang. Nah, jadi bagaimana Anda melihat prospek bisnis pengolahan sampah ini di Indonesia? Sebenarnya Mas, sampah itu adalah tanggung jawab. Artinya pada saat kita bicara tentang tanggung jawab, ada dua hal yang muncul. Satu, pihak yang menghasilkan sampah itu wajib untuk membayar sejumlah besarnya sampah yang dia hasilkan untuk sampah ini dikelola. Jadi di situ sudah muncul potensi services atau jasa. Ya. Yang kedua, pada saat sampah ini dikelola, itu muncul material, ya, sampah yang bisa dimanfaatkan tadi. Tapi ingat, kalau kita hanya melihat sampah itu sebagai barang yang bisa dimanfaatkan, tapi masih ada loh sampah-sampah yang tidak bisa diolah. Contohnya popok bayi, banyak Mas lain-lain. Nah ini kan masih masalah. Artinya yang bagian inilah yang harus ada biaya untuk mengatasinya dengan baik dan benar. Nah mindset orang Indonesia ngerasa, dia menilai sampah ini ada uangnya nih. Jadi dia nggak merasa perlu ngebayar jasa pengolahan sampah. Kan sampah gua ada uangnya, ya udah lu ambil aja gitu. Nah itu nggak bisa Mas. Di berbagai wilayah dan di berbagai negara, itu pengolahan sampah itu, siapa yang menghasilkan sampah, tetap dia harus bayar jasa pengolahan sampah. Kalau enggak, sampah kita nggak pernah beres Mas di Indonesia ini Mas. Nah ini yang harus kita ubah dan kita edukasi ke masyarakat. Kalau kamu nggak mau bayar, jangan nyampah. Olah sendiri sampahmu di rumah, beli tempat jawab ya dengan sampah sendiri ya. Tapi kalau ada sampah yang dikeluarkan dari rumah kamu, itu harus bertanggung jawab. Kira-kira itu konsepnya Mas. Indonesia itu 175.000 ton sampah per hari Mas. Jadi bicara tentang prospek pastinya besar sekali. Oke. Nah jadi saya dengar juga Anda selain bisnis pengolahan sampah seperti ini sekarang sudah, bukan sekarang, beberapa waktu terakhir memang sudah sering jadi pembicara juga untuk mengedukasi masyarakat di mana aja Mas? Banyak Mas, kami punya program namanya AKBIS, Akademi Bijak Sampah. Setelah kita riset dan kita cek, ternyata masyarakat Indonesia itu tidak tahu ujung sampahnya berakhir kemana. Nah jadi kami bikin program AKBIS ini untuk mengajak masyarakat jalan-jalan ngikutin sampahnya sampai ke TPA Mas. Nah di TPA itu semua bisa sensing, bisa merasa. Dia melihat masalah sampah sebesar apa, dan bau, sini kan, iya Mas, baunya, rasanya dan segala macam supaya dia lebih punya empati. Bahwasanya milah sampah itu sangat penting. Nah kemudian kita edukasi, kita training cara yang baik seperti apa. Nah kita punya program seperti itu. Kita punya juga program yang kita datang ke lokasi seperti ke sekolah-sekolah, kita juga ada. Selain itu memang kita sekarang banyak membantu teman-teman dari pemerintah, organisasi untuk membuat sebuah perencanaan, master plan, kajian. Jadi kita jadi konsultan untuk membantu mereka melihat tantangan-tantangan pengolahan sampah di Indonesia. Wow, gitu Mas. Mantap. Nah, jadi Anda memanfaatkan 3R, 3R. Reuse, reduce, recycle. Yes. Oke, reuse, reduce, recycle. Bisa dijelasin Mas? Nah, jadi konsep pengolahan sampah itu memang yang menjadi pondasinya ya 3R ini Mas. Dimulai dari jangan menghasilkan sampah, reduce. Kalau terpaksa menghasilkan sampah, kita pakai ulang, ya. Kita pakai ulang dengan berbagai cara. Kalau sudah tidak bisa dipakai ulang, baru didaur ulang. Nah, ini sifatnya urutan. Nah, Indonesia sudah lama dan sering mengkampanyekan dan mengedukasi tentang 3R. Dari dulu, Mas. Kurangi, pakai ulang, daur ulang, 3R, segala macamnya. Menurut kami perlu dilengkapi dengan membangun aturan main 3R dan infrastrukturnya. Bukti gampangnya itu, Mas. BPS punya data, masyarakat Indonesia itu mencampur sampahnya, itu 67% masyarakat Indonesia mencampur sampahnya. 13% mereka memilah, tapi kemudian dicampur lagi, karena infrastrukturnya nggak nyambung. Hanya 11% yang memilah sampah dan dimanfaatkan. Nah, bukti bahwasanya kita tidak menerapkan 3R sungguh-sungguh sebagai sebuah sistem negara, itu kita, yang tadi, data BPS tadi, harusnya kalau 3R dibangun, wajib masyarakat Indonesia itu pilah sampah Mas. Itu kewajiban, ada di undang-undang, ada di peraturan pemerintah. Kalau petugas pengelola sampah seperti kami menemukan sampah tidak dipilah, kami punya hak untuk tidak mengangkut sampahnya. Harusnya seperti itu. Sekarang di Indonesia tidak Mas. Kami yang dimarahin. Woi, kamu sudah saya bayar, mau itu dipilah atau tidak, tolong diangkut. Nah ini kebalik jadi Mas. Kita mengelola sampah di sekitar 2.000 rumah itu,
Dengan 2 tahun kami edukasi, kami dampingi, kami beri infrastruktur. 40% yang disiplin memilah sampah, Mas. 60% sisanya cuek. Sisanya tidak mengikuti. Nah, disinilah sebenarnya kita butuh peran yang namanya sistem dan aturan main yang jelas. Jadi semuanya jadi tersambung satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Seru banget ya pemirsa ya. Kita masih akan ngobrol banyak lagi bersama Mas Sano. Untuk itu tetaplah di People and Inspiration. Kami segera kembali.